Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana na'iman wa hidayatan hatta nastati' an najtami'an fi hadha makanil mubarak. Sanian, salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua, terutama ibu, merupakan seseorang yang kin derajatnya dalam Islam. Oleh karenanya itu, diwajibkan untuk setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibu, maka Allah akan melaknat anak tersebut sampai ia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan jika kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, maka berbakti pula kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbicara mengenai berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita belajar dari salah seorang sahabat Nabi. Sahabat ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, namun ia sangat dimuliakan oleh Nabi. Sahabat ini tidak terkenal miskin dan memiliki penyakit kulit. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Meskipun Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi, namun ia adalah pemuda yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuda yang sangat terkenal di langit dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecintaan Allah kepadanya itu dikarenakan ia begitu tulus dan ikhlas dalam merawat ibunya yang sedang sakit lumpuh. Dikisahkan pernah suatu ketika ibu Uwais meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak ingin menolak permintaan ibunya itu. Meskipun Uwais termasuk keluarga yang miskin, Uwais dengan sekuat tenaga menggendong ibu yang sedang sakit lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah. Masya Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, meski Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi, namun sepertinya Nabi sudah begitu kenal dengannya. Sampai-sampai Nabi memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain. Nabiullah berkata, di suatu ketika jika engkau bertemu dengan Uwais, maka
mintalah doa dan istighfarnya, karena sungguhnya ia penghuni langit dan bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Berbakti kepada kedua orang tua telah ditegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Dari ayat di atas kita pahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu telah ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, itulah tadi keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ingatlah, di balik ketegasan, kekuatan, dan ketegasannya, orang tua jauh butuh perhatian dari kita. Bahkan orang tua tak segan-segan mengorbankan mimpinya agar anaknya dapat bahagia mencapai cita-citanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, mulai dari dengan cara yang sederhana, seperti sering menanyakan kabarnya, membantu pekerjaan rumahnya, atau sekadar mendengarkan keluh kesahnya. Dan jika ingin meminta sesuatu kepadanya, maka mintalah dengan cara yang sopan dan lemah lembut. Dan jika mereka memanggilmu, maka segeralah layani panggilannya. Dan jangan lupa doakan ia di akhir sholatmu. Apalagi jika orang tua kita sudah meninggal, maka perbanyak doa kita untuknya. Semasa hidupnya saja, kita sebagai anak tidak boleh pelit terhadap kedua orang tua kita. Apalagi jika orang tua kita sudah meninggal, maka perbanyaklah doa kita untuknya. Marilah kita kirimkan doa-doa terbaik, ayat-ayat suci, sedekah, dan niatkan pahalanya untuk mereka. Insya Allah itu semua adalah bentuk bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Dan insya Allah doa anak soleh itu bisa dipastikan sampai kepada kedua orang tuanya. Ingatlah, kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan orang tua. Dan keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dari anak-anak yang soleh dan bisa menjadi ahli surga seperti Uwais Al-Qarni. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah yang sempat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadat, wa ilaihi muntaha. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.